Kaum marginal sering dikaitkan dengan kegagalan sebuah pembangunan, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kaum marginal juga identik dengan masyarakat kecil atau masyarakat yang terpinggirkan. Secara umum, masyarakat yang terpinggirkan adalah orang miskin, pemulung, gelandangan, buruh tani, mereka yang terkena penyakit HIV/AIDS, korban perdagangan manusia, masyarakat yang mempunyai masalah dengan hukum, dan lain-lain. Mereka termarginalkan karena tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan membahas tentang apa sih itu keluarga marginal. Jadi kami dari kelompok 2 kelas C dengan saya sendiri atas nama Bapak Adelia, asli Indonesia Putri Asri, saya Bapak, dan kami dari Fakultas Filologi Universitas Negeri Makassar. Jadi yang pertama kami akan bahas itu yaitu apa sih itu keluarga marginal. Jadi keluarga marginal itu merupakan kelompok keluarga dengan keterpinggiran dalam hal sosial, hal ekonomi maupun politik. Jadi mereka itu sering hidup di dalam kondisi yang tidak memadai dengan akses yang terbatas dengan sumber daya dan layanan fasilitas yang diperlukan oleh orang lain. Nah, di Indonesia sendiri itu kelompok marginal itu dipenuhi dengan orang-orang yang bekerja sebagai pemulung, pengemis atau buruh harian. Dan faktanya juga bahwa di Indonesia sendiri itu terdapat 25,22 juta orang yang terdaftar menjadi keluarga marginal atau keluarga miskin di Indonesia di tahun Maret 2024, dan ada sekitar 456 kepala keluarga yang terdaftar sebagai keluarga marginal di setiap kelurahan. Untuk karakteristik keluarga marginal itu yang pertama ada kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonominya itu akan terbatas, baik itu dalam pemenuhan kebutuhan seperti makanan, akses kesehatan, dan akses pendidikan. Jadi dan yang kedua itu ada akses pendidikan. Nah, di akses pendidikan ini banyak anak-anak marginal yang mulai putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang baik, yang layak. Jadi mereka itu kadang dipaksa untuk bekerja sejak dini untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Dan yang ketiga itu ada lingkungan sosial. Jadi di keluarga ini tuh biasanya menetap di kawasan yang kumuh atau di pinggir kota dengan akses terbatas ke layanan publik dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya itu ada dampaknya. Yang pertama itu dampaknya terbatasnya akses kesehatan. Jadi banyak dari keluarga marginal itu yang tidak tercatat apakah mereka sakit atau mereka meninggal dunia, dan sehingga menyebabkan tingginya angka penyakit dan kematian pada keluarga marginal. Yang kedua itu ada minimnya akses pendidikan yang berkualitas yang membuat tingkat literasi dan keterampilan anak-anak ini jadi terbatas. Yang ketiga itu mereka merasa terisolasi dan tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang berdampak dalam hidupnya. Jadi kadang juga mereka menyampaikan di komentar bahwa kami memiliki masalah ini dengan keluarga yang seperti ini marginal, itu suara mereka itu tidak didengarkan. Mungkin hanya dari saya
saya sebalikan sebenarnya ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan bagaimana hasil riset yang telah didapatkan dari kelompok marginal. Silakan. Baik, hasil riset yang telah didapatkan dari Sandora pada tahun 2019 itu ada 4 hasil. Yang pertama, kondisi pada anak marginal di wilayah perkotaan. Anak-anak dari kalangan miskin ini lebih tepat dikatakan sebagai kaum marginal karena mereka hidup dalam lingkungan kumuh dan terabaikan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan mereka menjadi potret dari generasi yang hilang atau sering juga disebut the lost generation. Yang kedua ada kesenjangan pendidikan, yaitu terdapat kesenjangan yang signifikan dalam sistem pendidikan di mana sekolah-sekolah mahal dengan fasilitas lengkap yang hanya dapat diakses oleh orang kaya, dan sedangkan anak-anak marginal terpaksa sekolah di tempat yang kurang memadai, dan hal ini menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Yang ketiga ada upaya perbaikan dan untuk memperbaiki pendidikan bagi anak-anak marginal disarankan untuk memberikan pendidikan keterampilan agar mereka memiliki keahlian yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu perlu ada pelayanan dan fasilitas yang memadai serta bimbingan yang maksimal dalam pendidikan dan keterampilan. Yang keempat, peran masyarakat. Semua elemen masyarakat termasuk individu, organisasi, kemasyarakatan, LSM, dan perusahaan diharapkan untuk memperhatikan kelompok marginal dengan menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah serta kegiatan resosialisasi di rumah singgah. Pendidikan seharusnya berpihak kepada anak-anak marginal dan tidak hanya mengabdi kepada kepentingan kekuasaan dan masyarakat dominan. Itu saja hasil riset yang dapat kami. Oke, selanjutnya bagaimana dengan bentuk intervensi atau prevensi yang bisa diterapkan dalam keluarga marginal? Bentuk intervensi yang berasal dari penelitian Saputri dan kawan-kawan pada tahun 2023 ada 4. Yang pertama, penguatan komunitas internal dan eksternal, yaitu membangun perkumpulan sebagai komunitas internal yang berfungsi untuk sosialisasi mengenai permasalahan pendidikan dan akses ke pendidikan bagi anak usia sekolah, dan kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Yang kedua, ada pendekatan psikososial, melakukan intervensi yang berfokus pada penguatan resiliensi personal anak-anak melalui dukungan sosial serta emosional. Ini termasuk membangun komunikasi yang efektif dan empatik antara anak dan orang tua, serta meningkatkan rasa percaya diri anak. Dan yang ketiga ada pelatihan dan pendampingan, yaitu mengembangkan manajemen layanan pendidikan melalui pelatihan bagi orang tua dan pendampingan komunitas.
ini bertujuan sebagai informasi mengenai beasiswa dan sekolah formal, serta meningkatkan pemahaman orang tua tentang pendidikan. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan mitra eksternal, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk membantu mengatasi masalah pendidikan seperti menyediakan akses ke sumber daya pendidikan dan informasi yang diperlukan oleh anak-anak orang tua di komunitas tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Selanjutnya mungkin apakah ada contoh kasus dari keluarga marginal? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menceritakan sebuah kasus yang dialami oleh sebuah keluarga di daerah marginal. Jadi terdapat seorang buruh harian yang memiliki pendapatan yang tidak stabil. Kita sebut saja dengan nama Pak Hanif. Pak Hanif ini dengan penghasilannya yang tidak stabil, beliau sering kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau ini memiliki seorang istri yang bernama Bu Wati yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang berpenghasilan rendah juga. Bu Wati dan Pak Hanif ini memiliki 3 orang anak yang tinggal di sebuah rumah sewa di pinggiran kota. Karena memiliki pendapatan yang rendah, beliau dengan keluarganya ini termasuk ke dalam lingkup keluarga yang berada di garis kemiskinan. Anak-anaknya ini sering tidak bisa bersekolah sehari-harinya dikarenakan tidak bisa memenuhi syarat untuk ke sekolah seperti membeli seragam, buku, alat tulis, dan juga ongkos untuk transportasinya anaknya ke sekolah. Beliau sangat kesusahan untuk memenuhi itu semua. Dan juga untuk akses kesehatan mereka juga terbatas, sehingga apabila salah satu dari keluarganya itu sedang kesakitan, mereka hanya diam di rumah karena tidak memiliki pendapatan yang stabil untuk ikut pada layanan kesehatan, pada asuransi kesehatan. Dan juga meskipun keluarga ini giat bekerja, mereka merasa sangat sulit untuk keluar dari garis kemiskinan, karena juga itu terdapat masalah sosial seperti stigma dari masyarakat dan juga sulitnya mendapat bantuan dari pemerintahan karena tidak memiliki koneksi ataupun informasi dari luar. Berdasarkan kasus tadi, dapat sedikit berkasus yang dilakukan. Pada kasus keluarga Pak Hanif ini merupakan contoh keluarga di daerah marginal yang tinggal di pinggiran masyarakat dengan pendapatan Pak Hanif yang rendah dan juga pendapatan istrinya yang rendah, membuat keluarga ini sulit untuk memperoleh akses layanan kesehatan seperti untuk berobat ke rumah sakit dan juga sulit untuk mengakses layanan pendidikan. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan keluarga Pak Hanif ini. Yang pertama yaitu dengan membentuk paguyuban di tempat tinggal mereka. Nah, paguyuban ini dapat difungsikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar
melalui sosialisasi pentingnya pendidikan itu. Nah, selain itu, dukungan psikososial juga berpengaruh, bisa berupa pendampingan bagi anak-anak dan komunikasi efektif dengan orang tua yang sangat diperlukan. Penting juga pelatihan untuk Pak Hanif dan istrinya ini untuk mencari informasi mengenai beasiswa yang bisa didapatkan oleh anaknya untuk melanjutkan pendidikannya, dan juga kerjasama dengan lembaga sosial seperti pemerintahan untuk memberikan akses layanan kesehatan dan juga pendidikan bagi keluarga ini. Jadi di sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa keluarga marginal itu rata-rata menghadapi berbagai tantangan dalam aspek mulai dari ekonomi, sosial maupun pendidikan yang berdampak signifikan pada kualitas hidup mereka. Karakteristik utama dari keluarga ini meliputi kondisi ekonomi yang lemah, akses pendidikan yang terbatas, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung. Hasil risetnya juga menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga marginal ini berisiko menjadi generasi yang hilang akibat kesenjangan pendidikan. Dari kasus keluarga Pak Hanif tadi itu menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi, menekankan pentingnya holistik dalam upaya pemberdayaan. Dalam hal ini upaya seperti membentuk komunitas atau perkumpulan sosial, dukungan psikososial, pelatihan keterampilan, dan kerjasama dengan lembaga sosial bisa membantu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga marginal, serta membuka akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan untuk memutus siklus kemiskinan. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.